A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Titan Lestari dengan NIM 2201080019. Program studi Tadris Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini, saya akan memaparkan atau menyampaikan suatu materi tentang model pembelajaran ekspositori. Selamat menyaksikan! Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang tutor, pendidik atau pengajar kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu menguasai materi tersebut secara optimal. Peran seorang guru pada strategi ekspositori memiliki peranan yang dominan, karena bentuk pendekatan pembelajarannya berorientasi pada pendidik atau seorang guru. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Terdapat prinsip-prinsip pada metode pembelajaran ekspositori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ekspositori adalah salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Hal ini guna memperjelas hal yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi merujuk pada proses penyampaian materi atau bahan ajar dari seorang pendidik kepada peserta didik. Dalam hal ini, pendidik harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Keterampilan pendidik dalam menciptakan komunikasi dan mendorong aktivitas belajar lebih menarik dan menyenangkan sesuai dengan lingkungan peserta didik, sehingga para peserta didik dapat meningkatkan konsep berpikir, sikap dan bahasa, serta karakter mereka. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Salah satu hukum belajar adalah sebuah kesiapan. Maksud dari hukum belajar adalah setiap individu atau peserta didik dapat merespon dengan cepat dari setiap stimulus yang diberikan. Suatu proses pembelajaran tentu diperlukan kesiapan, bukan hanya dari pendidik saja, melainkan kesiapan dari peserta didik untuk mendapatkan bahan atau materi ajar, terutama persyaratan pengetahuan, mental, dan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelatihan atau proses pembelajaran berikutnya. Yang keempat, prinsip kelanjutan. Proses model pembelajaran ekspositori dapat mendorong peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran ekspositori. Ketika akan memulai pembelajaran ekspositori, berikut adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima materi yang akan disampaikan. Hal ini dilakukan dengan membangkitkan motivasi dan minat peserta didik untuk belajar, merangsang dan menggali rasa ingin tahu peserta didik, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan agar peserta didik merasa tertarik dengan situasi pembelajaran. Yang kedua, tahap penyajian. Tahap penyajian merupakan langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang dilakukan sebelumnya. Seorang peserta didik harus memikirkan bagaimana agar materi pembelajaran dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah penyajian ini, seperti penggunaan bahasa, intonasi suara, kontak mata dengan peserta didik, serta menyisipkan candaan yang menyegarkan agar peserta didik tidak merasa bosan saat proses penyampaian materi berlangsung. Yang ketiga,
Korelasi. Korelasi yang dimaksud dalam model pembelajaran ekspositori adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik atau hal-hal yang memungkinkan peserta didik dapat memahami keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang mereka miliki. Langkah ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap materi yang mereka dapatkan saat proses pembelajaran. Yang keempat, menyimpulkan. Setelah melaksanakan tahap korelasi, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahap untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Dalam model pembelajaran ekspositori, tahap menyimpulkan adalah salah satu tahap yang penting, karena melalui tahap ini, peserta didik dapat mengambil intisari dari proses pembelajaran. Yang kelima, mengaplikasikan. Selanjutnya, tahap terakhir adalah mengaplikasikan. Melalui langkah ini, seorang pendidik dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelatihan atau proses pembelajaran pada peserta didik. Hal yang dilakukan pada tahap ini biasanya adalah pemberian tugas yang relevan dengan materi pelatihan atau pemberian tes yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh seorang pendidik. Keunggulan model pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa keunggulan dari strategi pembelajaran ekspositori yang dapat dibandingkan dengan strategi pembelajaran lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap bahan ajar yang disampaikan. Yang kedua, model pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif jika materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara waktu yang dimiliki dalam melaksanakan pembelajaran terbatas. Yang ketiga, melalui model pembelajaran ekspositori, selain peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran, peserta didik juga dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, metode pembelajaran ekspositori dapat digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas yang lebih besar. Kelemahan model pembelajaran ekspositori. Di samping keunggulan yang bisa didapat, model pembelajaran ekspositori memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran ekspositori hanya mungkin dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengarkan dan menyimak secara baik. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lainnya, diperlukan untuk menggunakan strategi lain atau model pembelajaran yang lain yang menyesuaikan dengan kemampuan belajarnya. Yang kedua, model pembelajaran ekspositori tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, seperti perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan terasa lebih sulit untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan model pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki pendidik, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengolah kelas. Tanpa hal-hal tersebut, proses pelatihan akan sulit mencapai keberhasilan. Sekian pemaparan video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.